Di daerah membuat Bareskrim Polri menangani kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Edi Mulyadi. Ada 16 laporan di kepolisian daerah terhadap Edi Mulyadi yang dianggap menghina masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini aja nggak ngerti sih pertahanan Menteri Pertahanan ini, Jenderal Bintang 3. Nama Edi Mulyadi tiba-tiba jadi pembicaraan publik. Edi dikenal karena dugaan ujaran kebencian kepada masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Unjuk rasa terjadi sejak Senin hingga Selasa di Kalimantan dan juga wilayah lain. Sejumlah aliansi masyarakat Dayak melaporkan Edi ke polisi atas ujaran kebencian bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pengaduan hingga pernyataan sikap dilakukan. Tak cuma masyarakat, kader Partai Gerindra, tempat Prabowo menjadi ketua umum partai juga melaporkan Edi. Laporan polisi tak cuma di daerah, tapi juga di Mabes Polri. Total, ada 3 laporan polisi di Mabes Polri, 16 pengaduan di kepolisian daerah, dan 18 pernyataan sikap sepanjang Senin hingga Selasa. Saking banyaknya laporan, kasus yang melibatkan Edi Mulyadi ditarik ke Bareskrim Polri. Umum, totalnya, selain laporan polisi yang diterima di Bareskrim Polri, di Polda Kalimantan Timur juga telah menerima 1 laporan polisi, 10 pengaduan, dan 7 pernyataan sikap. Kemudian di Polda Sulawesi Utara ada juga 1 laporan polisi perihal yang sama. Kemudian di Polda Kalimantan Barat ada 5 pernyataan sikap. Jadi total terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Ya, ini terkait dengan pelaku yang sama. Setelah dikecam dan dilaporkan ke polisi, Edi minta maaf melalui kanal YouTube. Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat jin buang anak. Istilah aja ya. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. Tapi permintaan maaf Edi tak menutup proses hukum yang kini telah berlangsung. Dan Partai Keadilan Sejahtera, tempat Edi menjadi calon legislatif pun menolak disangkut pautkan dengan perbuatannya. Dan jelas hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang baik dan harus dijadikan sebuah pelajaran agar tidak mudah orang menyatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kurang etis, dan seharusnya mungkin beliau bisa minta maaf, dan seperti sudah minta maaf kemarin ya. Jadi apapun yang sudah disampaikan tentu itu tidak menjadi bagian dari sikap partai, dan beliau juga bukan pernah menjadi caleg saja. Jadi untuk itu sudah cukup selesai mungkin untuk penjelasan yang sudah disampaikan kemarin. Bareskrim kini yang memproses semua laporan polisi terhadap Edi. Semua laporan tersangkut pada ujaran kebencian atas ucapannya saat memaparkan masalah Kalimantan sebagai ibu kota negara baru. Tim Liputan, Kompas TV.